Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ikutilah, simaklah Dinia Media Channel. Insya Allah Anda mendapat keberkahan, mudah-mudahan di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, tulis, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan Anda mendapat keberkahan, insya Allah. Selamat menyaksikan, menonton media channel Dinia Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Kemarin terakhir bab tayamum. Kemudian tata cara tayamum bagi orang yang ada luka, sudah kemarin, yaitu menggabungkan antara tayamum dan wudu. Anggota yang sehat dibasuh, anggota yang sakit diusap, kemudian tayamum juga plus gitu. Sekarang bab selanjutnya, bab najis. Bab najis. Faslun fi bayanin najasah. Halaman berapa? Kitab lama halaman 89. Yang baru yang putih 83. Halaman 83. Monggo dibaca, yang baca biar sekarang dari santrinya ada yang baca ini. Jadi bukan hanya keterangan, tapi santri juga, bapak-bapak juga bisa langsung membaca keterangan yang ada dalam kitab, sehingga nanti dalam menyampaikan kepada orang lain bisa lebih jelas lagi. Sinten sing baca? Pak Tris. Pasal menerangkan tentang beberapa macam najis dan cara menghilangkannya, dan pada sebagian redaksi kitab lain. Pasal ini juga menjelang pembicaraan kitab tentang aurat. Pasal najis menurut bahasa ialah sesuatu yang menjijikan. Sedang pengertian menurut tinjauan sekarang, najis ialah setiap benda yang haram memperolehnya, baik dimakan atau diminum secara mutlak, baik sedikit atau banyak, pada keadaan leluasa serta mudah untuk membedakannya, di mana haramnya memperoleh bukan karena terhormatnya, juga bukan karena menjijikannya, dan bukan pula lantaran bahayanya benda tersebut terhadap tubuh manusia atau akal pikiran. Iya. Yang pertama, pembahasan najis ini masalah pengertian najis. Sekarang benda yang dihukumi najis itu yang bagaimana kriterianya? Secara bahasa, kata najis itu memasukkan semua hal-hal yang menjijikkan. Sehingga di sini menurut bahasa ialah sesuatu yang menjijikkan. Sehingga setiap perkara yang menjijikkan secara bahasa bisa dianggap najis secara bahasa. Tapi secara yang dikehendaki najis yang di situ tidak boleh untuk sholat, dibawa sholat, kemudian harus dibersihkan dan sebagainya, itu bukan
seperti pengertian secara bahasa tadi, tidak. Yaitu di sini secara syarak, menurut tinjauan syarak, najis ialah setiap benda yang haram memperolehnya, baik dimakan atau diminum. Yang pertama, benda-benda yang haram atau dimakan baik sedikit atau banyak, dan dalam keadaan longgar. Karena tidak semua benda najis nanti diharamkan secara mutlak. Ada juga yang bisa jadi halal tatkala dalam keadaan darurat, sehingga nanti seseorang kalau dalam keadaan terpaksa tidak ada hal lain kecuali itu, misalnya daging anjing atau babi yang di situ dihukumi najis, tidak ada hal lain kecuali itu. Kalau nggak makan itu akan mati, ya, itu nanti diperbolehkan. Tapi kan diperbolehkannya bukan karena dalam keadaan longgar, dalam keadaan kepepet. Jadi yang dihukumi najis dalam keadaan longgar ini sudah diharamkan. Sehingga walaupun dalam keadaan kepepet itu tidak haram, itu nanti bukan terus dijadikan patokan, dijadikan landasan, kemudian terus nanti ketika longgar juga ikut halal, tidak. Itu hanya ada batasan hanya ketika kepepet. Sehingga di sini kalau menurut secara tinjauan syarak, ini tidak semua perkara yang menjijikkan dihukumi najis. Ya. Tidak semua perkara yang menjijikkan dihukumi najis, ataupun tidak semua perkara yang membahayakan dihukumi najis. Kalau secara bahasa, ya setiap perkara najis, setiap perkara yang menjijikkan bisa dianggap najis. Tapi kalau secara syarak, secara yang dimaksud dalam bab sholat nanti, najis-najis yang tidak sah dibawa untuk sholat, yaitu yang najis memang ada kriteria betul-betul najis, baik dimakan atau diminum, baik sedikit ataupun banyak, ada ketentuannya. Intinya tidak semua perkara yang menjijikkan dihukumi najis. Nah, gitu. Termasuk ingus. Nah, ini ingus ini perkara menjijikkan tapi tidak dianggap najis. Karena nanti yang dianggap najis yaitu setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan yang berupa cair. Lanjut. Termasuk di dalam kata-kata mutlak ialah najis yang sedikit maupun najis yang banyak. Sedang kata-kata luasa mengecualikan keadaan darurat, situasi yang memaksa. Sebab dalam keadaan yang darurat diperbolehkan memperoleh atau memakan benda yang najis. Dan kata-kata serta mudah membedakan, mengecualikan memakan ulat yang kecil-kecil yang sudah mati yang biasa terdapat di dalam keju atau dalam buah-buahan dan sebagainya. Kata-kata musannif bukan karena berhubungannya benda itu mengecualikan bangkai anak Adam atau manusia, dan kata-kata bukan karena menjijikkan itu mengecualikan air mani dan sepadan dengannya, dan kata-kata bukan karena bahayanya itu mengecualikan batu dan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau akal pikiran. Ya, ini termasuk pengecualian-pengecualian yang sebenarnya bisa dianggap najis yang awal nanti ini, tapi karena ada hal-hal yang menyebabkan dikecualikan sehingga dalam keadaan kepepet tidak dihukumi najis. Kemudian
ada juga najis-najis yang dimaafkan tatkala susah membedakan. Di sini tadi yaitu seperti memakan ulat yang kecil-kecil yang sudah mati, misalnya di buah-buahan ataupun di keju. Kalau di sini contohnya keju, biasanya yang terjadi di buah-buahan, tapi sarangnya sudah mati. Ya. Karena kalau masih hidup itu masih bisa dibedakan, masih kritik-kritik. Ya. Sehingga kalau buah-buahan di situ ada ulatnya dalam kondisi mati, itu diperbolehkan dimakan sekalian beserta buahnya. Kalau memang susah untuk dibedakan, tapi syaratnya sudah mati tadi. Ya. Walaupun sebenarnya bangkai itu termasuk najis, tapi di sini karena susah untuk dibedakan sehingga diperbolehkan. Kemudian kata-kata terhormat ini mengecualikan anak Adam. Walaupun bangkai kan kalau secara umum bangkai itu dihukumi najis, tapi karena untuk menghormati, sebagaimana dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, sehingga walaupun kaidah umum bangkai itu najis, khusus bangkai manusia tidak dihukumi najis. Adapun ketika di kuburan seseorang tidak boleh sholat di situ, di tanah kuburan yang dianggap tanahnya sudah bercampur dengan jasadnya mayit, ini yang dianggap najis bukan masalah jasadnya, tapi nanah-nanah yang keluar dari jasad manusia itu yang dihukumi najis nanti. Karena nanti ada pembahasan seseorang tidak boleh sholat di tanah kuburan yang di situ sudah diyakini sudah bercampur dengan jasad mayit, karena dianggap najis. Najisnya bukan karena jasadnya, tapi karena nanah-nanah yang keluar dari jasad itu. Kalau jasadnya sendiri ini karena dianggap terhormat sehingga dikecualikan daripada kriteria najis. Walaupun pada umumnya bangkai itu adalah dianggap najis secara umum, tapi karena untuk kehormatan sehingga bangkai manusia ini tidak termasuk kriteria najis. Kemudian termasuk haram. Jadi tidak ada ketentuan haram itu untuk perkara-perkara yang membahayakan, sehingga tidak semua perkara-perkara yang membahayakan itu dihukumi najis. Berarti secara umum najis itu memang betul-betul ada ketentuan, bukan karena membahayakannya dan bukan karena alasan lain, bukan karena menjijikkan, bukan karena membahayakan, bukan karena yang lainnya. Berarti intinya najis itu memang sudah ada ketentuan, dihukumi hal-hal tersebut adalah termasuk perkara najis. Karena kalau nanti dimasukkan ke kriteria yang menjijikkan, semua yang menjijikkan dihukumi najis, semua yang membahayakan dihukumi najis, ya ini nanti batu itu nanti juga najis juga, beling-beling itu kalau dimakan kan membahayakan. Ya di sini kriteria najis itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kriteria najis tidak ada kaitannya dengan menjijikkan ataupun membahayakan, tapi memang betul-betul ada ketentuan bahwa hal tersebut adalah dianggap najis dari syara. Oke, lanjut. Dari definisi najis jelaskan ada hal yang dikecualikan, dan penenggalannya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama
yang lain karena menjijikkannya. Demikian batu dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan tubuh dan akal. Keharaman dua hal sudah dan imut ini dengan ketentuan sudah berada di luar tempatnya. Tidak ada niatan tabaruk, misalnya dari seorang wali, tidak larut dalam air, tidak ada niatan untuk menikmati, misalnya dari si istri atau aman. 2. Hal dikonsumsi namun status bendanya tetap najis, seperti dalam kondisi darurat yang dapat membolehkan mengkonsumsi barang najis dan bangkai ulat yang dikonsumsi bersama buahnya karena sulit memilahnya. Iya. Dari keterangan-keterangan di atas di sini, namun ada dua hal yang dikecualikan secara garis besar. Yang pertama, ada sebenarnya tidak termasuk kriteria najis, tapi kalau dikonsumsi tetap tidak boleh. Walaupun tidak dianggap najis, tapi nanti dikonsumsi tidak boleh. Yang pertama, hal-hal yang dianggap menjijikkan. Jadi keharamannya itu bukan karena najisnya, tapi karena apa? Menjijikkannya. Kemudian yang kedua, membahayakan. Jadi walaupun perkara-perkara yang membahayakan tidak termasuk sebagai batasan benda najis, tapi di sini ada larangan untuk dikonsumsi. Jadi haramnya itu dari segi ada larangan untuk mengkonsumsi, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang membahayakan baik untuk badan ataupun akal. Karena memang ada hadis la dororo wala diror, kita tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membahayakan orang lain, juga tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak boleh memakan perkara-perkara yang di situ ada unsur membahayakan tubuh kita dan akal kita. Ya, sekarang kalau tidak bahaya, umumnya bahaya, tapi bagi dia nggak bahaya, seperti atraksi-atraksi makan beling dan sebagainya gitu. Boleh nggak? Jadi iwatnya itu pokoknya membahayakan. Kalau bagi diri dia nggak membahayakan, berarti hukum alasan diharamkan kan menjadi hilang. Hukum membahayakan bagi dia jadi hilang. Jadi memang ada istilah dalam fikih itu al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu bisa berputar-putar mengikuti alasannya, tapi tidak semuanya nanti. Tapi di sini dua hal idah dan ingus tadi, yang pertama yang menjijikkan itu dihukumi haram untuk dikonsumsi, itu tatkala di situ tidak ada niat tabaruk, ya, ataupun ada niat untuk sebuah kenikmatan bersama istri ataupun budaknya. Nah, ini kalau ludah, kalau itu memang ada niat untuk itu tabaruk ataupun kenikmatan, nah ini nanti hukum haram jadi hilang. Halal dikonsumsi namun status bedanya tetap najis. Itu yang kedua nanti. Tabaruk itu misalnya anak kecil baru lahir, itu kan termasuk disunahkan untuk tahnik istilahnya. Tahnik, jadi centak kalau bahasa Jawa, dicentak itu, dibawa ke orang soleh, kemudian dikunyahkan kurma atau hal-hal yang manis, kemudian dioleskan ke si anak itu supaya pertama kali yang masuk kepada si anak itu adalah barokah lidah daripada orang soleh itu. Nah, kalau hal seperti ini, nanti kalau adanya tabaruk seperti ini tidak dihukumi haram.
Ini dikecualikan. Pada dasarnya secara umum lidah, minum lidah atau makan ingus adalah haram. Haramnya dari segi menjijikan, bukan dari segi najisnya. Karena ingus dan lidah tidak termasuk kriteria najis, tapi haram untuk dikonsumsi. Tapi ada dua hal yang diperbolehkan. Yang pertama tadi apa? Ada niat tabaruk. Tabaruk contohnya yang tadi, ambil berkah dari orang soleh. Ini contohnya misalnya anak kecil yang baru lahir itu yang ditahnik ataupun dicentak. Kemudian antara suami istri. Kemudian kriteria yang kedua, halal dikonsumsi, namun status bendanya tetap dihukumi najis. Nah, ini ya seperti tadi. Tatkala dalam keadaan darurat tidak ada hal yang bisa dikonsumsi kecuali hal-hal najis yang seandainya nggak makan itu mati ataupun akan rusak anggota tubuhnya. Nah, sekarang baru kriteria yang ada ketentuan barang dianggap najis. Lanjut. Kemudian musannif mengungkapkan definisi atau pengertian najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang dengan ucapannya, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan tersebut hukumnya najis. Benda itu bisa berupa benda yang biasa keluar seperti air kencing dan tai, dan juga bisa berupa benda yang langka keluar dari dua jalan tersebut seperti darah dan anak, kecuali mani. Bagi mani itu keluar dari anak Adam atau manusia atau dari binatang selain anjing dan celeng atau babi, dan binatang yang lahir dari kedua binatang tersebut atau yang lahir dari salah satu dari keduanya setelah bersetubuh dengan binatang yang suci. Dan kata-kata benda cair itu berarti mengecualikan ulat yang kecil-kecil atau termi, dan juga mengecualikan semua benda keras yang tidak bisa berubah keadaannya oleh reaksi proses pencernaan makanan. Jadi hal ini bukan benda yang najis, tetapi benda yang kena najis yang mana bisa suci sebab dibasuh atau dicuci. Ada sebagian redaksi kitab lain menggunakan kata-kata yang berbentuk kata kerja mudhari, yaitu bukan fi'il atau madhi, berbunyi setiap benda yang sedang keluar, dan juga mentiadakan kata-kata cair. Kriteria dianggap najis yang pertama yaitu setiap perkara yang cair, benda cair yang keluar dari dua jalan, baik itu bendanya itu benda yang biasa seperti air kencing, ataupun yang langka, keluar darah, keluar nanah, atau sprit atau panta, kencingnya kencing sprit atau panta, itu semua dihukumi najis. Ini kalau benda cair. Kalau benda cair maka semuanya dihukumi najis kecuali mani. Kalau mani, baik mani dari manusia ataupun binatang, ini tidak najis kecuali dari anjing dan babi ataupun keturunannya. Keturunan anjing dan babi walaupun berupa hewan yang mirip halal, keluar kambing, anjing dan anjing kawin keluar kambing, nah ini nanti kambingnya dihukumi najis juga. Ataupun kambing dan anjing kawin, nah nanti anaknya hasilnya najis. Adapun benda keras, sebenarnya ini bukan keras saja, benda padat kan, benda padat, keras diganti padat, mengecualikan semua benda padat.
padat. Benda padat. Jadi kalau benda padat, sebenarnya di sini harusnya diperinci ya. Kalau seandainya itu masih utuh, belum berubah sebagaimana sebelum dikonsumsi, maka nanti hukumnya bukan najis tapi mutanajis ya. Misalnya nelen salak, langsung ditelan nggak punya, keluar lagi salah, ataupun nelen apa kacang hijau ataupun jagung, keluar lagi masih berupa jagung, kadang-kadang ayam mungkin. Nah itu kalau masih utuh ya, tidak ada perubahan sebagaimana sebelum ditelan, sebelum dikonsumsi, maka nanti hukumnya itu mutanajis sehingga bisa disucikan lagi. Termasuk mungkin gambarannya kopi luwak, kopi-kopi yang memang ditelan luwak. Nah itu nanti bagaimana itu hukum kopi luwak, konon keluar dari pantat luwak, beolnya luwak, ya memang seperti itu kalau aslinya ya. Nah itu kalau dengan proses seperti itu bagaimana hukumnya itu kopinya itu. Nah, ini kalau seandainya itu berupa benda keras, benda padat dan belum berubah, tidak ada perubahan daripada sebagaimana sebelum ditelan, maka nanti hukumnya apa? Bukan najis, tapi apa? Mutanajis. Karena antara najis dan mutanajis itu sebenarnya beda. Kalau najis itu zatnya emang najis yang kita nggak bisa dicucikan lagi. Tapi kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis yang bisa disucikan lagi. Tapi kalau benda padatnya itu sudah hasil daripada perubahan sebagaimana tidak seperti sebelum ditelan, sudah padat tapi sudah campur baur ya, seperti kotoran manusia yang jaya itu ya. Nah itu ya nanti hukumnya najis. Kalau sudah ada perubahan hukumnya najis. Sehingga dari kata-kata ini set-set ataupun cacing, biasanya kalau ada penyakitan kadang keluar dari beolnya itu, cacingnya itu nggak dihukumi najis tapi mutanajis. Tapi apa? Mutanajis. Jadi kopi luwak itu boleh? Ya tergantung kopinya hancur atau masih utuh. Kalau luwak makannya masih utuh, ya. Lama itu, dan keluar kan udah jadi tinggal bijinya. Yang dimakan kan kulitnya sebenarnya. Bijinya kemudian, nah itu kalau ketika habis keluar, kalau masih utuh bijinya, namanya mutanajis, disucikan, dibasuh, kemudian baru boleh dikonsumsi jadi kopi luwak. Jadi boleh. Ya. Kalau benda cair, semuanya langsung dihukumi najis, walaupun berupa air susu, kencing susu, minum susu langsung brocol nggak ada proses langsung. Nah itu kalau benda cair langsung dihukumi najis. Tapi kalau benda padat, kita tengok dulu tadi. Kalau seandainya tidak ada perubahan, maka hukumnya mutanajis yang bisa disucikan lagi. Kalau sudah ada perubahan, hukumnya najis. Termasuk pada di sini di pas apa khidmat itu katanya jangan keluar yang lain, maksudnya di bawah mana itu? Mungkin udah hati-hatinya. Siapa tahu habis keluar nggak cara mensucikannya mungkin apa prosesnya. Tapi kalau secara hukum asli seperti tadi, pokoknya selagi hidup masih utuh, masih bisa disucikan. Tapi syaratnya harus disucikan tadi. Ya mungkin hati-hatinya, siapa tahu mensucikannya tidak bersih sehingga masih
dia kemudian najis, ya mungkin arahnya ke situ. Karena itu sudah otomatis kan sudah pernah bercampur dengan najis gitu. Otomatis sudah pernah bercampur dengan najis. Karena itu harus disucikan, kan? Harus disucikan. Tadi sampaikan dalam keadaan kepepet boleh makan yang haram kalau tidak dalam keadaan darurat jangan dikerjakan. Dalam keadaan darurat boleh dikerjakan. Tapi ada batasan enggak ini? Batasan yang dalam keadaan kepepet ini bangkai tikus, ini bangkai babi, ini bangkai anjing, atau ini bangkai binatang apa termasuk bangkai manusia? Batasnya gitu. Kalau manusia tidak boleh, kalau manusia tidak boleh karena ada kemuliaan secara khusus untuk manusia, bangkai yang lainnya, bangkai yang lain. Kemudian dikatakan hak dalam kepepet itu ada yang kepepet sekedar hajat, ada yang darurat. Kalau darurat itu kalau enggak melakukan itu akan mati atau akan hilang daripada fungsi anggota tubuh. Tapi kalau hajat itu di bawahnya itu hanya sekedar butuh. Sehingga kalau seandainya masih bisa ngempet, nggak makan itu nggak mati, ini nggak boleh makan. Jadi boleh itu tatkala kalau nggak makan mati. Nah, tingkatannya seperti itu. Ya, jadi bangkai. Kalau manusia dalam Al-Quran sudah jelas walaqad karomna bani Adam. Jadi orang kanibal itu yang makan bani itu haram ya tadi? Jelas. Itu kan orang-orang yang tidak beragama, nggak bisa dihukumi. Orang primitif. Ini seandainya kita ini memakan sesuatu karena ada paksa. Kalau makan kita dibunuh. Terus itu gimana ya? Hukumnya gimana kalau kita makan? Kalau dipaksa itu nanti ada kriteria pemaksaan. Kalau betul-betul akan dibunuh, ya bisa. Ya. Kecuali zina, dalam hal paksaan itu yang nggak boleh itu zina. Kalau zina nggak boleh, walaupun dipaksa mau dibunuh tetap nggak boleh. Tapi kalau yang lainnya dalam keadaan dipaksa, tapi nanti ada syarat-syarat memaksa. Syarat-syarat memaksa diantaranya yang memaksa memang ada kekuasaan. Kemudian kita tidak bisa menghindar. Kemudian kalau kita nggak kerjakan, ancamannya akan betul-betul dikerjakan. Nah ini baru kriteria. Tapi kalau yang maksa anak kecil dijewere nangis, ya jadi itu memaksa. Dipaksa suruh minum hal-hal yang memabukkan misalnya. Ditengok dulu ancamannya apa. Kalau ancamannya hanya sekedar ditabuk, dijewer, setempiling, tapi kalau sampai tingkatan menghilangkan nyawa atau menghilangkan anggota tubuh, nah ini. Belum, sebentar lagi. Ini nanti sebentar lagi. Terus lanjut. Keterangan termasuk najis adalah najis, yakni cairan berwarna kuning, kental, pada umumnya keluar mati ini saat birahi memuncak dan tidak terasa nikmat keluarnya, dan keluar dari anak yang sudah balik. Wadi, cairan bening, kental, keruh yang keluar setelah seseorang buang air kecil ketika kondisi tubuh tidak sehat atau setelah membawa muatan-muatan berat. Ini bisa dialami bagi yang sudah balik maupun belum. Adapun ya, ada madi, ada wadi.
Jadi ada mani, wadi, dan madi. Kalau mani ini ada tanda-tanda secara khusus, ada 3 tandanya itu. Kalau mani itu keluarnya muncrat, kemudian nikmat, kemudian baunya seperti kuning telur ataupun adonan roti, adonan tepung. Ini tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tanda ini, nanti jadi salah satu di antara ini. Kalau seandainya dalam keadaan capek, kadang-kadang dalam keadaan capek tidur bangun basah, nah ini nanti jadinya wadi, hukumnya najis tapi tidak mewajibkan mandi. Ya. Kalau mandi dan wadi ini hukumnya najis tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau mani hukumnya suci tapi mewajibkan mandi. Madi, wadi. Kalau madi itu biasanya ketika awal sangat syahwat, beda cairannya, cairan pertama yang keluar. Lanjut. Adapun mencuci semua yang terkena air kencing dan kotoran buang air besar, walaupun kedua perkara tersebut keluar dari binatang yang halal dimakan dagingnya. Ya, ini cara mensucikan ini Pak Arif. Ya, cara mensucikan najis. Terus. Hukumnya wajib. Caranya mencuci najis. Apabila najisnya bisa diketahui oleh mata, bisa diketahui dengan panca indera. Namanya najis ainiyah. Najis-najis yang bisa dilihat oleh pandangan mata, panca indera, namanya najis ainiyah. Terus. Yaitu najis yang biasa disebut najis ainiyah adalah dengan menghilangkan keberadaannya itu sendiri dan bisa menghilangkan sifat-sifatnya benda, yaitu rasanya, warnanya, atau baunya. Maka apabila rasa najis itu masih tetap ada, maka bahaya hukumnya benda itu masih tetap najis, atau warna dan bau benda najis tersebut masih tetap ada, namun sukar dihilangkan, maka tidak bahaya atau benda itu tidak dianggap najis. Ya. Sekarang cara kalau hukum membersihkan najis wajib, hukum membersihkan najis wajib. Tapi sebenarnya wajibnya ini tidak harus seketika. Yang penting kalau mau melakukan hal-hal yang di situ ada syarat untuk menghilangkan najis harus dihilangkan, termasuk ketika mau sholat dan sebagainya. Sekarang cara mensucikan najis. Nah, najis ada 2, ada najis ainiyah. Yang pertama, yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Yang pertama najis ainiyah. Ini najis-najis yang bisa dilihat oleh pandangan mata. Ada barangnya. Ya, ada barangnya. Misalnya, nah ini dianggap najis lah misalnya. Ada tai burung, nah ada barangnya namanya najis ainiyah. Caranya yang pertama harus menghilangkan zatnya terlebih dahulu beserta sifat-sifatnya. Barangnya harus dihilangkan, sifat-sifatnya juga harus hilang. Nah, sifat najis itu apa saja? Yang pertama rasa, kemudian warna, kemudian bau. 3. Rasa, warna, bau. Tapi untuk rasa ini tidak dianjurkan untuk dicicipi. Yang penting zatnya sudah hilang, secara umum rasa sudah nggak ada, bau dan warna. Untuk rasa, kalau tidak bisa hilang maka tidak dimaafkan, sehingga masih tetap dikatakan najis. Tapi untuk warna dan bau, tatkala di antara salah satu, tapi kalau kumpul dua-duanya, rasa warnanya ada, baunya juga masih ada, ini berarti ya ngumbai kurang bersih. Jadi
masalah warna dan bau ini dimaafkan tatkala jika salah satu saja di antara warna dan bau, dan itu pun kalau memang sudah betul-betul dibersihkan dan susah untuk hilang. Nah, di antara sudah betul-betul dibersihkan itu kalau sudah dibasuh 3 kali. Karena memang ada jenis-jenis najis itu yang warnanya itu sangat tajam. Misalnya kadang-kadang apa bekasnya belnya anak kecil, bayi itu kadang-kadang di apanya anunya itu apa di gedongnya ataupun di alasnya itu kadang-kadang kan masih kuning, itu dicuci berapa kali aja itu masih ada bekas kuningnya, warnanya kuning. Nah itu seperti itu bagaimana? Kalau sudah dibasuh 3 kali kok nggak hilang, dimaafkan. Dimaafkan 3 kali. Salah satu kalau kumpul tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu salah satu antara warna dan bau. Warna nggak ada, bau kadang-kadang apa cebok mungkin saking dahsyatnya najisnya itu kadang-kadang masih bau, sudah dikasih sabun kasih apa itu kadang masih tercium aroma itu. Nah itu kalau sudah dibasuh 3 kali maka dimaafkan. Jadi di antara sifatnya najis yang dimaafkan ini salah satu antara warna ataupun bau yang susah dihilangkan. Nah ini keterangan batasan sulit. Keterangan. Batasan sulit yaitu najis yang ada pada benda tidak bisa hilang setelah digosok 3 kali seperti guyuran air, sertai guyuran air 3 kali pula. Maka apabila najis yang menempel pada benda tidak bisa hilang setelah digosok 3 kali serta diguyur air, maka benda yang kena najis dihukumi suci. Nah, ini berapa kali? 3 kali. Ini najis yang pertama. Jam itu. Sekarang najis yang kedua. Najis hukmiyah. Jadi yang pertama sudah jelas ya. Ya, setelah najis ainiyah dihilangkan, sudah hilang sifatnya, maka inilah namanya najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah itu setelah hilangnya najis ainiyah. Ya. Najis-najis yang sudah dihilangkan zatnya beserta sifat-sifatnya. Ya, ini namanya najis hukmiyah. Ya. Nah, setelah jadi najis hukmiyah, maka dan apabila najis tersebut tidak bisa dilihat atau diraba panca indera, yaitu yang biasa disebut najis hukmiyah, ya. Maka cara mensucikannya cukup mengalirkan atau meratakan air pada benda yang kena najis tersebut, walaupun hanya 1 kali saja. Ya. Jadi setelah rangkaian najis ainiyah dan najis hukmiyah itu berurutan. Najis namanya najis ainiyah terlebih dahulu, setelah hilang zatnya, sifatnya berubah jadi najis hukmiyah. Lah setelah jadi najis hukmiyah, cara mensucikannya cukup dialiri air walaupun 1 kali sudah. Ini jadi suci, airnya jadi mustakmal. Air guyuran itu air mustakmal. Air mustakmal itu najis apa bukan? Tidak najis. Ya terserah mau dikesut atau mau. Tapi harus dialiri. Sehingga kalau ada telek hanya sekedar pakai kain ditaruh hilang, ini belum suci. Walaupun zatnya sudah nggak ada, ini belum termasuk kriteria suci, masih berupa najis hukmiyah. Menghilangkan najis ainiyah kan tanpa pakai air. Jadi urutan. Ya. Hilangkan boleh nggak sampai kelihatan, baru nanti dibeli air. Ya. Langkah awal untuk najis ainiyah dijadikan dulu najis hukmiyah dengan dihilangkan zatnya dan sifat-sifatnya.
Setelah jadi najis hukmiyah baru disiram air. Ya. Tapi kalau masih ada teleknya langsung diguyur, geser. Ini nanti airnya itu semuanya jadi mutanajis. Kecuali airnya banyak 2 pola. Kadang-kadang males nengemperan, cukup gayung, sur, tubuh mengisor, itu bukan suci. Jadi airnya jadi mutanajis. Ya. Airnya jadi mutanajis. Ya mungkin datnya hilang, tapi belum dianggap suci. Malah nunggu-nunggu mutanajis ini. Ya mungkin ibu-ibu yang di rumah, boleh dihilangkan dulu, baru dialiri air. Gitu. Ya. Kalau itu hanya disapu dulu nggak pakai air, yang penting datanya sudah nggak ada. Yang penting datanya nggak ada. Jadi cara menghilangkan datanya itu terserah dengan model apa saja. Yang penting langkah awal barangnya ini harus dihilangkan dulu. Entah dengan sapu, dicutik, apa. kecuali dengan air nggak boleh. Ya kalau air itu kalau sudah jadi najis hukmiyah. Ya. Jadi air dialirkan itu setelah jadi najis hukmiyah. Kalau masih berupa ainiyah, ini tidak cukup dengan air. Justru malah menjadikan rasanya najis. Kemudian di sini ini najis yang mutawasitoh istilahnya ya, najis mutawasitoh. Ini untuk najis apa? Mutawasitoh. Pembahasan ini untuk najis mutawasitoh. Nah, kemudian setelahnya ini najis mukhafafah. Kemudian musonef memberi pengecualian pada masalah air kencing. Dalam kata ucapan beliau, kecuali air kencing seorang anak bayi laki-laki yang belum makan makanan. Maksudnya ialah seorang anak bayi laki-laki yang belum pernah memperoleh makanan dan minuman. Yang dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu tersebut, maka sesungguhnya benda yang terkena air kencing bayi tersebut bisa suci dengan menyiramkan atau membersihkan air padanya benda tersebut. Dan di dalam hal menyiram itu tidak disyaratkan air harus mengalir. Jika seorang bayi tersebut sedang makan makanan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan, maka hukum benda yang terkena air kencingnya wajib dibasuh atau dicuci secara pasti, tidak ada perselisihan atau perkara. Dikecualikan dari bayi laki-laki, yaitu bayi perempuan dan bayi unta, bayi yang memiliki 2 alat kelamin, maka benda yang terkena air kencing mereka harus dicuci sampai bersih. ya. Ini najis mukhafafah yang ini ya, najis mukhafafah. Yang tadi najis mutawasitoh. Sekarang najis mukhafafah. Ini khusus kencingnya anak laki-laki ya, yang kurang dari umur 2 tahun. Khusus anak laki-laki kurang dari 2 tahun dan dia belum memakan makanan yang untuk sebagai kekuatan selain ASI. Tapi kalau sudah makan makanan yang mengandung kekuatan, sudah makan nasi, makan pisang yang betul-betul itu sebagai penguatan, maka nanti sudah jadi mukhafafah, mutawasitoh, sudah jadi mutawasitoh seperti pembahasan tadi. Tapi kalau terkena kriteria ini belum makan makanan apa, ataupun sudah makan tapi hanya sekedar untuk selingan, bukan sebagai makanan pokok bagi dia,
Kadang-kadang anak kecil kan rokok diselipi pisang, tapi kan hanya sekedarnya. Kecuali kalau memang sudah hariannya pisang, nah ini ya berarti sudah termasuk kriteria makanan pokok. Tapi kalau pisangnya itu hanya sekedar selingan, intinya itu masih ASI, nah ini masih bisa. Kalau susu itu, susu Indomil, susu bayi, kalau sudah jadi sebagai makanan pokok, makanannya itu tok, air susu ibu sebagai selingan, berarti sudah dianggap makan makanan pokok. Nah, cara mensucikannya bagi najis-najis yang seperti tadi, khusus kencing anak kecil tadi, itu cukup dengan diperciki air. Diperciki aja boleh, apalagi disiram. Cuma nanti ada syarat-syaratnya, ya, tidak langsung dipercik-perciki saja. Syarat-syaratnya nanti dalam keterangan situ ada. Tapi secara umum tetap harus dihilangkan zatnya terlebih dahulu, seperti najis mutawasithah tadi. Dihilangkan zatnya, kemudian baru diperciki air. Di antara cara menghilangkan zatnya, diperas sampai lembab, sekiranya sudah nggak menetes lagi setelah diperas. Tapi kalau baru dikencingi, kopior-kopior sarungnya, gendong putune, kencing, basah sarungnya, ini harus dihilangkan dulu dengan diperas sampai sekiranya lembab. Nah, wis lembab baru diperciki air, sudah suci, bisa untuk sholat. Mengkhawatirkan tak? Dari nikahnya sampai ke mata. Apa namanya? Apa nggak mengkhawatirkan lebarnya? Lebar atau enggak masalah. Yang penting yang kena itu diperciki. Semua yang kena kencingnya anak kecil itu diperciki, sudah dikusidi, sudah beres. Ini yang untuk usia 2 tahun ke bawah. yang tapi belum berpengaruh najis. Laki-laki. Kadang-kadang kan berganti kambi, berganti sarung, baratus hidung putune kuyuan, pak ganti meneh piye. Nah, ini cara mensucikannya mudah, cukup. 2 tahun tidak lagi ya. Ya sudah dianggap seperti mutawasithah tadi. Sudah dianggap mutawasithah tadi. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Subhanallah, teruskan habis maghrib insyaallah. Assalamualaikum.